Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Bu Ani selalu berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, mari hari ini kita kembali belajar bersama. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu agar di dalam pembelajaran nanti kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah belajar nanti anak-anak harus mampu 1. Mendeskripsikan ciri-ciri benda. 2. Mempraktekkan aturan di rumah. 3. Menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. 4. Menjelaskan permukaan benda. 5. Membuat lukisan dari pasir. 6. Mempraktekkan gerak meliukkan badan. Nah, anak-anak, agar kalian bisa mencapai dan melaksanakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka anak-anak perhatikan materi pelajaran dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, mari kita baca percakapan berikut dengan cermat. Percakapan antara Ibu Mutiara dan Udin. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Penggarisku hilang, Udin. Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Ya, betul, warnanya merah. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar. Nah, anak-anak, itulah percakapan yang dilakukan antara Ibu dan Udin. Apa yang kalian perhatikan di sini? Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah ungkapan permintaan maaf dan aturan. Ketika kita meminjam, kita harus minta izin pada orang yang punya. Nah, anak-anak, ini lanjutannya. Udin kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin. Iya, Bu, maafkan aku, Kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Sekali lagi anak-anak, ingatlah, jika ingin meminjam barang teman harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Siti sedang membawa ini. Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri dari gambar yang dibawa Siti ini. Sekarang anak-anak coba pilihlah 2 benda yang ada di rumah atau di kelasmu. Kemudian gambarlah benda tersebut. Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh. Contohnya ini. Kita ambil satu contoh. Yang pertama, gambar seperti ini. Lalu bagaimana penjelasannya? Ini adalah bola basket, bentuknya bulat. Permukaannya kasar, terbuat dari karet. Dipakai untuk bermain.
Kemudian contoh yang lain adalah gambar ini. Anak-anak perhatikan dan bagaimana penjelasannya atau ciri-cirinya kita tulis di sini. Ini adalah buku, bentuknya segi 4. Permukaannya halus, terbuat dari kertas. Dipakai untuk belajar. Nah, itulah contoh dari dua buah benda dan ciri-ciri atau penjelasan dari kedua benda tersebut. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Kemudian setelah ditata, ini Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Lihatlah cara berikut ini. Kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mendatar dan dengan cara bersusun seperti ini. Pernyataan tersebut dapat ditulis. Buku yang dimiliki Siti tadi seluruhnya ada 43. Kemudian disumbangkan 21, karena disumbangkan maka tandanya dikurangi. Sehingga terbentuklah pernyataan 43 dikurangi 21. Lalu bagaimana cara mengurangkannya? Kita mengurangkan satuan dikurangi satuan. Berarti 43 adalah satuannya 3, 21 satuannya 1. Sehingga 3 dikurangi 1 adalah 2, kita tulis di belakang. Kemudian puluhan dikurangi puluhan, yaitu puluhan 43 puluhannya 4, 21 puluhannya 2. Sehingga 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun. Caranya sama, satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan. Cara mengerjakannya dimulai dari satuan dulu, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan tulis bawahnya 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sehingga 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Anak-anak, jadi pengurangan itu bisa dikerjakan secara mendatar dan bisa dikerjakan secara bersusun seperti ini. Sekarang coba kalian perhatikan. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Jadi kesimpulannya itu bahwa permukaan benda itu ada yang halus dan ada yang kasar. Kemudian amati gambar-gambar di bawah ini. Ada kelinci, selimut, roda, bola basket. Bagaimanakah permukaan benda-benda ini? Permukaan kelinci adalah halus. Kemudian permukaan selimut juga halus. Permukaan roda kasar, permukaan bola basket juga kasar. Sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar? Tentunya ada. Kemudian adakah benda yang permukaannya halus? Tentunya juga ada. Sekarang jika ada, tulislah benda apa yang permukaannya kasar, kamu tulis 5. Dan benda apa yang permukaannya halus, kamu tulis 5 juga. Nah, di sini sebagai contoh, benda yang permukaannya kasar adalah tas belanja. Kemudian benda yang permukaannya halus adalah gelas kaca. Nah, anak-anak bisa mencari benda-benda yang lain yang ada di sekitar kalian.
Setelah kalian menemukan benda yang permukaannya kasar dan benda yang permukaannya halus, kemudianlah buatlah 5 kalimat untuk membandingkan dua benda yang sudah kalian buat tadi. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contoh, permukaan baju halus tetapi permukaan batu bata kasar. Nah, di sini karena tadi Bu Ani membuat contoh tas belanja dan gelas kaca, maka perbandingannya adalah sebagai berikut. Permukaan tas belanja kasar, tetapi permukaan gelas kaca halus. Nah, kalian juga gunakan benda-benda yang sudah kalian temukan tadi. Nah, anak-anak sekarang perhatikan. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Ini adalah contoh lukisan menggunakan pasir. Nah, gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Nih, cara membuat lukisan dari pasir. Yang pertama adalah gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Contohnya ini, menggambar bunga yang diletakkan di vas bunga. Setelah kalian menggambar, lapisi gambar dengan lem. Gambar itu diberi lem seperti ini, dilapisi lem. Kemudian taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Kemudian langkah yang ketiga seperti ini, gambarnya ditaburi dengan pasir, harus rata menyeluruh. Permukaan gambar harus tertutup pasir semua. Kemudian biarkan sampai kering. Setelah itu baru diwarnai. Nah, anak-anak, sekarang tentang kertas adalah benda dapat digunakan untuk membuat karya. Kertas juga merupakan benda yang bisa digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat seperti ini dan perahu seperti ini. Jadi kertas bisa diubah-ubah dengan cara melipat sehingga membentuk berbagai macam benda sesuai yang kalian inginkan. Kemudian karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur contohnya karet gelang, karet yang kaku contohnya karet yang dipakai untuk membuat ban. Karet yang lentur dapat ditarik, karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan. Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak, itulah kita harus menggunakan benda sesuai fungsinya. Kalau benda itu aman untuk dimainkan, kita bisa menggunakan untuk bermain. Tapi kalau benda itu berbahaya untuk dimainkan, kita jangan gunakan benda itu untuk bermain. Contohnya pisau. Pisau itu berbahaya untuk dimainkan. Jadi gunakanlah pisau sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk memotong. Jangan dipakai untuk bermain. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini, yaitu gerakan meliuk, tujuannya yaitu untuk melenturkan tubuh.
Tahapan gerak meliuk sebagai berikut. Gerak meliuk terdiri dari 2 tahap, yaitu sikap awal badan berdiri tegak. Kemudian kedua, rentangkan kedua tangan ke depan, berarti tangannya dijulurkan ke depan. Nih, setelah siap tegak, kemudian tangannya dijulurkan ke depan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, yang ketiga, mulailah memutar badan ke arah, kemudian badannya diputar ke arah bawah atau membungkukkan badan seperti ini. Kemudian digerakkan ke kiri seperti ini. Kemudian digerakkan ke samping kanan, diputar. Kemudian ke atas, melentingkan badan seperti ini. Kemudian kanan atas seperti ini, kemudian ke kiri atas seperti ini. Sekarang tugasnya untuk hari ini, kerjakan buku paket halaman 157 sampai 158, nomor 1 sampai nomor 3. Tidak usah digambar. Yang kedua, kerjakan buku paket halaman 160. Yang kalian kerjakan adalah atas dan yang bawah. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jika ada materi maupun tugas yang anak-anak masih bingung atau belum jelas, silahkan anak-anak bertanya lewat WA grup. Sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa Bu Ani berpesan anak-anak harus selalu jaga kesehatan, tetap semangat dan rajin belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, dan yang terakhir selalu menjaga jarak. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.